secara komposisi antara petahana atau incumbent dengan calon DPR yang relatif baru sebagai penantang, komposisinya memang tidak jauh berubah. Dengan sekitar 22% dari milenial dan Z yang saat ini sudah ada di lembaga terpenting demokrasi yaitu legislatif, bisa mewakili apa-apa yang mereka resahkan di kalangan mereka. PDIP punya peluang besar untuk masuk bergabung. Bergabung ya. Probabilitas untuk PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran sangat besar. Kalau 100% itu DPR menyatakan mendukung, bukan berarti itu kemudian nihil kritik. Mereka akan menjadi lembaga yang akan mengawasi total kinerja eksekutif. Era Pak SBY, BBM naik Rp50, Indonesia seolah-olah mau pecah. Padahal di era Pak Jokowi naik 1.500, naik 1.000, naik ini tidak ada persoalan memadai. Kenapa? Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV edisi khusus bersama narasumber hebat kita yaitu Bang Abdul Hakim atau yang biasa kita sapa Bang Aap selaku Direktur Eksekutif Survei Skala Indonesia. Bang Aap, apa kabar Bang? Kabar baik, selamat pagi Mas Arief dan Mbak Seli. Selamat datang kembali di Simpo TV Bang. Terima kasih sudah berkenan untuk diundang. Baik Bang Aap, ini kan suasana hangat masih kita rasakan karena memang kemarin baru saja anggota DPR, MPR dan juga DPD baru saja dilantik. Dan seperti yang kita ketahui Bang Aap, bahwasanya memang anggota DPR yang dilantik ini cukup banyak dibandingkan di periode sebelumnya, yaitu sebanyak 580. Dan ternyata juga Bang Aap ini banyak sekali kalangan artis yang akhirnya terjun ke politik dan terpilih menjadi anggota DPR baru. Bang Aap sendiri melihatnya bagaimana Bang? Ya, memang kemarin kita telah melihat lancarnya acara pelantikan anggota DPR terpilih yang baru periode 2024-2029. Kalau kita melihat memang jumlah komposisi DPR yang ada sekarang jumlahnya memang bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Jika periode sebelumnya jumlahnya 575, maka pada periode kali ini jumlah anggota DPR bertambah menjadi 580. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini sebagai implikasi karena adanya pemekaran wilayah. Misalnya di Papua kita awalnya cuma 2 dapil, sekarang dipecah menjadi 4 dapil. Itu yang awalnya cuma Papua dan Papua Barat menjadi pemekaran baru. Nah, ini kemudian berimplikasi terhadap penambahan jumlah dari anggota DPR yang ada yang awalnya berjumlah 575 di periode 2019-2024 menjadi 580 di 2025 ke 2029 mendatang. Nah, memang kalau kita lihat komposisi secara profesi, kalau kita lihat data terakhir, memang mayoritas anggota DPR dari 580 ini profesinya masih seorang politisi. Hampir sekitar 70%. Sisanya ada di kalangan profesional, ada dari kalangan pengusaha, termasuk juga dari kalangan seni yaitu artis. Kita lihat di sana ada Deddy Cagur, ada Melly Goeslaw, ada Dede Yusuf, ada Rieke Diah Pitaloka yang memang sudah lama. Profil-profil baru ini menjadi salah satu yang agak cukup besar karena secara komposisi antara petahana atau incumbent dengan calon DPR yang relatif baru sebagai penantang, komposisinya memang tidak jauh berubah. Kalau nggak salah itu komposisi petahana yang berhasil terpilih kembali itu sekitar 56%. Sisanya 44% itu adalah calon-calon baru yang mencoba berkontestasi dan terpilih bisa mengalahkan incumbent. Nah, komposisi-komposisi ini yang kita lihat ternyata incumbent tidak menjadi jaminan untuk bisa terpilih kembali, sehingga nanti sosok-sosok baru ini kita berharap bisa membawa hawa baru, optimisme baru terhadap kinerja DPR. Dan yang paling menarik itu adalah kalau kita lihat struktur dari 580 anggota DPR yang ada sekarang, itu secara pendidikan cukup menjanjikan. Mayoritas yang paling besar itu ternyata pendidikannya adalah S2. Jadi dari latar belakang pendidikan cukup menjanjikan. Betul, cukup menjanjikan dengan kinerja DPR yang sebetulnya basis utamanya adalah otak, konsep. Dengan intelektual yang mapan,
mayoritas hampir 38% itu adalah pendidikan S2, 34%-nya pendidikan S1. Untuk yang S3 juga cukup besar. Komposisinya kalau kita bandingkan dengan proporsi tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang hampir 300 juta ini, yang untuk pendidikan S3 itu cuma 0,02% dari 100% masyarakat Indonesia. Untuk yang menduduki posisi anggota DPR terpilih sekarang sekitar 17% pendidikannya S3. Jadi kalau kita lihat dengan struktur yang ada sekarang, kita berhak cukup optimis lah untuk melihat DPR terkait kinerja legislasi yang memang kalau kita lihat dengar dari pimpinan DPR kemarin menjadi tantangan serius DPR ke depan untuk menjawab kepentingan-kepentingan masyarakat di sektor legislasi. Bang Aap, kalau kita berbicara terkait dengan artis yang menjadi anggota legislatif, mungkin ada satu nama yang cukup fenomenal ketika kemarin pemilu legislatif 2024, Komeng. Ya. Kemarin juga sempat ada momen di mana ketika wajah Komeng itu ditampilkan di layar, kemudian anggota legislatif juga serempak mengatakan uhuy. Tapi kalau kita berbicara sosok Komeng di legislatif ini, Bang Aap melihatnya seperti apakah? Apakah wajah baru atau memberikan suasana baru dan juga citra baru nanti wajah legislatif di mata masyarakat, Bang? Ya, kalau Komeng ini kan bukan representasi partai politik. Komeng ini adalah sosok yang mencoba untuk mengabdikan diri di legislatif melalui sektor jalur Dewan Perwakilan Daerah. Dan kalau kita lihat memang perolehan jumlah suara Komeng ini jauh melebihi gabungan di antara anggota DPR terpilih. Misalnya kalau nggak salah itu sempat saya konversi lebih dari 25 anggota DPR digabung, masih kalah sama Komeng. Soalnya di atas 5 juta kalau tidak salah Komeng ini. Dan ini adalah menjadi fenomena yang cukup unik bahwa agak cukup lelah sekarang masyarakat kita terfokus pada calon-calon yang bermuka serius. Apakah saking nervousnya sehingga Komeng yang sebetulnya dia mengaku sendiri untuk kampanye itu tidak membutuhkan biaya, Nothing tulus bisa dia, ya? nothing tulus hanya dengan gimmick foto yang melongok gitu. Ketika saya termasuk salah satu pemilih di dapilnya Komeng. Jadi ketika saya buka kertas suara untuk DPD Jawa Barat, otak itu langsung terfokus sama Komeng yang memang mukanya jauh sangat berbeda di antara yang lain gitu. Dan ini pengakuan banyak orang-orang sekeliling saya ketika melihat itu, mereka tanpa berpikir panjang untuk langsung dicoblos. Dan inilah yang menjadi fenomena paling unik di Pileg 2024 terkait terpilihnya Komeng yang jauh melampaui pilihan suara dari partai politik. Dan ini saya berharap memberikan keceriaan, memberikan suasana baru untuk ketika sedang tegang, sosok-sosok seperti Komeng bisa mencairkan suasana di antara kepentingan politik yang ada nanti. Dan mudah-mudahan ya ini menjadi penambah baru untuk sektor seni bisa mendapatkan perhatian lebih lah. Baik, Bang Aap, ini masih terkait bagaimana kalangan artis ada beberapa yang akhirnya terpilih menjadi anggota DPR baru. Apakah akan nantinya kalangan artis ini bisa lebih berdampak lagi di kinerja DPR? Karena kalau kita ketahui banyak sekali spekulasi yang berpendapat bahwasanya ini kalangan artis terpilih karena banyak dorongan dari popularitas mereka sendiri di dunia entertain. Bang Aap sendiri menilai bagaimana? Kalau saya itu selalu percaya bahwa setiap individu itu memiliki kekhasan dan keunggulannya di sektornya masing-masing. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa memukul rata kelebihan individu itu di satu bidang untuk semua individu yang banyak. Nah, bagi sosok-sosok seperti Komeng tentu memiliki alasan tersendiri, kemampuan apa yang telah dilakukan dan apa yang dimiliki. Kita tahu Komeng itu adalah lulusan IKJ. Dia lulusan S1. Artinya apa? Dia memang berkuliah di bidang seni, kemudian dia memahami total apa itu bidang seni. Tentu saya sangat berharap kelebihan pengetahuan di sektor seni ini akan membawa dampak baik bagi pekerja-pekerja seni ke depan. Apakah kemudian nanti dia bisa berkontribusi di bidang lain? Tentu saja bisa. Namun saya lagi-lagi sangat meyakini bahwa setiap individu yang bisa masuk ke DPR ini adalah orang-orang terpilih. Mereka punya kelebihan di sektornya masing-masing dan saya yakin akan bisa memberikan kontribusi yang mapan terhadap sektornya masing-masing. Di sana juga selain Komeng, pelawak ada juga yang terpilih, Denny Cagur. Itu juga mewakili partai politik dari PDI Perjuangan. Nah, saya yakin dengan beragamnya profil latar belakang yang dimiliki oleh anggota DPR terpilih saat ini, tentu semua kepentingan-kepentingan yang awalnya tidak terlihat akan nanti bisa menjadi terlihat. Termasuk Komeng yang kita sering diskusikan karena ini menjadi magnet
tersendiri untuk bisa dibahas, akan bisa memberikan kontribusi layak terhadap dunia seni. Di sana juga ada artis Melly Goeslaw yang baru juga terpilih di periode sekarang. Nah, saya berharap dengan keragaman ini nanti menambah hasanah yang cukup luas terhadap perhatian DPR yang selama ini mungkin hanya terfokus pada satu sektor. Jadi itu memperkaya komposisi yang ada di DPR, terutama untuk mewakili sektor-sektor yang selama ini mungkin dipandang sebelah mata. Betul, Mas Arief. Selain artis dan dengan berbagai latar belakang, yang jadi sorotan adalah ketika usia dari anggota DPR ini juga kemarin juga yang sempat menjadi pimpinan sementara, yakni dari fraksi Gerindra yang masih berusia 23 tahun dan ada beberapa anggota lain yang masih berusia 24 tahun. Artinya ini apakah menunjukkan bagaimana minat generasi muda, bahkan bisa dikatakan ini masih Gen Z, untuk terjun di dunia politik kalau dari pandangan Bang Aap? Ya, saya sempat melihat komposisi anggota DPR RI dari 580 ini berdasarkan usia. Memang kalau kita lihat usia produktif 60 tahun ke bawah itu mayoritas. Angkanya sekitar 90%-an ke atas. Tapi yang agak cukup menarik adalah ketika kita iris untuk mereka yang dari generasi Z dan milenial, angkanya di 22%. Jadi kalau kita lihat komposisi ini, ternyata masyarakat kita untuk bisa memberikan kepercayaan terhadap anak muda mulai mengemuka. Meskipun ini kalau kita perbandingkan agak cukup jauh berbeda dibandingkan dengan komposisi usia di periode 2014-2019. Nah, kalau kita melihat ini tentu dengan sekitar 22% dari milenial dan Z yang saat ini sudah ada di lembaga terpenting demokrasi yaitu legislatif, bisa lagi-lagi bisa mewakili apa-apa yang mereka resahkan di kalangan mereka. Gen Z yang kadang-kadang cukup individualistik dengan gadgetnya, kemudian milenial yang cukup akrab dengan teknologi, itu akan bisa dipadu-padankan dengan generasi X, generasi baby boomer yang mereka secara karakter tidak begitu memahami teknologi gitu. Nah, mungkin ini nanti bisa menjadi masukan kolaborasi yang cukup baik untuk bisa menjadikan DPR ini misalnya cukup aktif di dunia media sosial kah, seperti apa, sehingga saat ini informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak sekali yang hanya diakses melalui media sosial. Berarti Bang ini menandakan bahwasanya berarti generasi muda ini sudah melek dengan politik, dengan pemerintahan nanti ke depannya, Bang? Kalau melihat indikator awal ini, gejala itu sudah mulai muncul, Mas Eli. Dan ini tentu menjadi penanda baik bagi tapak tilas untuk generasi berikutnya agar juga tertarik di dunia politik. Kebanyakan generasi Z dan milenial agak cukup apatis. Yang perlu kita pahami, jika kita ingin masuk ke sektor politik, satu-satunya wahana dan rute yang harus mereka jalani adalah masuk partai politik. Tanpa itu, maka kita hanya akan menjadi stakeholder yang akan berdiri di luar sistem yang bisanya grundel di belakang. Tentu kalau kita ingin berkontribusi terhadap sektor politik formal, dan salah satunya menjadi anggota DPR, anak generasi Z, ikuti langkah 22% yang sudah mulai terpilih menjadi anggota DPR, sehingga apapun yang kalian resahkan bisa diartikulasi dan diagregasikan ke DPR untuk diwujudkan menjadi undang-undang. Itu saya yakin menjadi langkah baik terhadap komposisi usia anak-anak Gen Z dan milenial yang sudah mulai masuk DPR dan masuk Mbak Seli. Lagi-lagi itu semua menambah komposisi, memperkaya komposisi DPR. Sangat beragam dan saya cukup optimis melihat ini semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan bisa terwadahi. Oke Bang, kita menarik ke sebelumnya bahwasanya memang ini kan anggota yang terpilih ini sebanyak 580, namun untuk parpolnya sendiri ternyata turun ya dari sebelumnya ini ada 9 parpol, namun sekarang jadi 8 parpol. Bang Aap sendiri menilai bagaimana? Apakah ada pengaruh nantinya dari kinerja DPR sendiri ke depannya, Bang? Kalau soal komposisi memang peraih kursi di parlemen periode sebelumnya 2019-2004 kemarin ada 9 parpol yang lolos parliamentary threshold. Nah, untuk pemilu kali ini hanya 8 parpol karena ada 1 parpol harus tereliminasi. Apa itu? P3. Padahal sebetulnya salah satu calonnya adalah salah satu peraih suara terbanyak
untuk diperbandingkan dari 580 anggota, yaitu yang sekarang menjadi salah satu ketua balik namanya Ahmad Baidowi, ya, yang mewakili Dapil Madura. Akan tetapi karena P3 dengan berat hati tidak mencapai angka batas parliamentary threshold, maka kemudian kursi itu harus diserahkan kepada parpol-parpol yang lolos parliamentary threshold. Nah, pertanyaannya apakah ini nanti akan berpengaruh terhadap proses registrasi? Tidak. Tentu kalau lagi-lagi tadi kalau kita merujuk pada sektor pendidikan, tentu kita sudah bisa cukup optimis secara konseptual dan secara akademis, intelektualnya cukup mapan karena pendidikannya 90% di atas S1 dan D3. Nah, ini juga menjadi poin penting kita untuk bisa cukup optimis bahwa DPR yang ada sekarang ini nanti bisa menjadi backbone untuk mengartikulasi dan mengagregasi semua aspirasi masyarakat ini dituangkan secara lebih mapan dalam undang-undang. Baik. Bang Ab ini terkait tadi bahwasanya ada 8 parpol yang akhirnya masuk ke ataupun terpilih di atas ambang batas parlemen, Bang Ab. Dan kalau kita ketahui bahwasanya 8 parpol ini adalah didominasi oleh Kimples sendiri. Bang Ab sendiri menilainya bagaimana, apakah nanti dengan adanya dominasi dari Kimples sendiri ini akan mempermudah pemerintah dalam mengeluarkan segala kebijakan? Bang Ab melihatnya bagaimana? Bahkan indikatornya tidak hanya didominasi sama Kimples. PDIP punya peluang besar untuk masuk bergabung. Bergabung ya. Kalau kita lihat kemarin sempat kita bahas bahwa kalau kita merujuk pada indikator-indikator fakta politik yang terjadi di DPR kemarin dan beberapa statement-statement orang-orang penting PDIP, probabilitas untuk PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran sangat besar. Dan jika ini terjadi, maka Kimples tidak mendominasi lagi, tapi 100% 8 parpol yang ada di DPR akan berada di belakang Pak Prabowo Gibran untuk mengasuh pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Dan ini tentu adalah menjadi kabar baik karena dengan begitu Pak Prabowo nanti cukup bisa fokus untuk segera mengeksekusi semua janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat, dan rencana program-program nanti yang akan dieksekusi cukup leluasa untuk dijalankan. Tentu ini akan menjadi indikator baik terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan. Bang, terkait dengan kemungkinan ataupun probabilitas PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, kemarin juga ada sempat ada momen yang cukup menarik perhatian di mana ada momen akrab antara Puan Maharani dengan Prabowo Subianto setelah pelantikan anggota DPR, terlihat mengobrol, terlihat ada sedikit tertawa, dan apakah ini menunjukkan bagaimana peluang PDIP untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini semakin besar, Bang? Iya, sebelum itu saya sebetulnya menunggu momen kemarin untuk siapa komposisi pimpinan DPR ini yang akan terpilih menjadi ketua DPR. Karena sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bahwa pengisian proses pimpinan DPR akan tetap mengikuti rute Undang-Undang MD3. Seperti tahun 2019. Nah, indikator ini ketika Mbak Puan nanti itu benar-benar menjadi ketua DPR dan tidak ada dinamika yang terjadi ketika penetapannya dan kemarin itu terjadi, saya cukup meyakini bahwa Pak Prabowo Gibran, Bu Mega atau PDIP akan segera punya indikasi kuat untuk bergabung. Nah, kemarin juga kemudian ditambah ada bisik-bisik antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan. Bahkan statement orang penting di sekeliling Bu Mega, yaitu Mbak Puan dan Said Abdullah yang waktu periode lalu menjadi ketua Banggar, itu pertemuannya sepertinya sebelum tanggal 10 Oktober sepertinya. Nah, kalau melihat indikator ini maka sinyal kuat bahwa PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo semakin lebar. Dan peluangnya kalau saya lihat 99% lah itu. 99%. Iya. Berarti kalau karena misalkan 2 nama sudah disiapkan itu. Berarti kalau misalkan nantinya PDIP ini akan bergabung, berarti tidak ada oposisi dari pemerintah sendiri, Bang Arab? Nah, kemarin saya sudah sempat bahas itu bahwa kadang-kadang kita agak cukup rancu dalam pemahaman konsep oposisi. Yang perlu kita pahami, kita Indonesia menganut sistem presidensialisme. Apa itu sistem presidensialisme? Dalam sistem presidensialisme sebetulnya tidak dikenal kata oposisi.
Karena oposisi itu hanya dikenal dalam sistem parlementer. Nah, kenapa kemudian sistem oposisi ini banyak mengemuka? Karena kadang-kadang kita menurut pemahaman demokrasi itu selalu harus ada yang mengkritik. Nah, padahal dalam sistem presidensialisme, kritik itu meskipun misalnya Pak Prabowo ini kan dari Partai Gerindra. Kemudian nanti anggota-anggota DPR yang dari Partai Gerindra sudah dilantik. Saat dilantik itu juga maka dia adalah menjadi pengawas dan pengkritik utama Pak Prabowo. Jadi untuk di presidensialisme itu kritik itu diserahkan pada lembaga penting yang namanya DPR. Tidak harus menjadi oposisi. Oke. Dan eksekutif ketika akan menjalankan kegiatannya maka dia akan mendapatkan pengawas utama, kalau dalam bahasa teorinya watchdog namanya, anjing penjaga itu dari DPR. Nah, kenapa kemudian ini banyak muncul kalau nanti tidak ada posisi, nanti tidak akan ada pengkritik? Konsep presidensialisme tidak demikian. Sehingga nanti kalau 100% itu nanti DPR menyatakan mendukung, bukan berarti itu kemudian nihil kritik. Bahwa DPR yang sudah dikonsepkan dalam presidensialisme, mereka akan menjadi lembaga yang akan mengawasi total kinerja eksekutif. Nah, saat ini bagaimana kalau kemudian tidak ada yang berseberangan? Nah, ini masyarakat sipil juga harus cukup turut andil, dan ini sebetulnya posisi yang cukup baik. Karena saya kadang-kadang punya tesis baru. Saat ini seandainya Indonesia itu bisa menyatukan pemimpin-pemimpinnya tanpa konflik memadai, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Dan tesis saya, ini sebetulnya tidak disukai oleh banyak negara. Karena ini akan menjadi ancaman serius, Indonesia akan bisa melanting menjadi negara yang sekarang berkembang untuk bisa menjadi negara maju. Artinya bersatunya para elit-elit politik, para pemerintah dan partai-partai politik untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran nanti justru menjadi sinyal baik bagi pemerintahan Indonesia selama 5 tahun ke depan, Bang. Sejatinya demikian, bahwa kalau seandainya pemimpin-pemimpin ini rukun, tentu konflik akan bisa diredam dan stabilitas politik bisa tercipta. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka kemampuan kita untuk melompat jauh lebih tinggi itu menjadi leluasa. Contoh paling sederhana, kemarin sudah sempat saya singgung bahwa misalnya nih, kita ambil salah satu contoh sebuah kebijakan eksekutif, memindahkan ibu kota negara. Sejak Presiden Soekarno ini sudah terwacanakan. Tapi kenapa baru ketika Presiden Joko Widodo itu bisa tereksekusi? Stabilitas politik tercipta. Jadi, jika stabilitas politik ini tercipta, maka hal itu akan membuat kinerja eksekutif menjadi leluasa. Hanya catatannya, jika kemudian ini bisa menjadi 100% akan di belakang Pak Prabowo, yang sangat dikhawatirkan oleh pegiat-pegiat demokrasi itu adalah ada gium yang cukup luar biasa dalam dunia politik. Apa itu? Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolute. Orang itu yang punya kewenangan mutlak, dia pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya. Itu ada gium politik itu. Nah, untuk membatasi itu, maka dalam parlementer ada disebut oposisi. Dalam presidensial diciptakan lembaga DPR untuk mengawasi total kinerja eksekutif. Nah, pemahaman konsep ini yang kemudian kadang-kadang kita agak cukup rancu karena kiblat kita untuk presidensialisme itu adalah Amerika. Cuma di Amerika sudah cukup mapan, bisa didikotomikan. Meskipun banyak partai yang ada di sana, tapi mereka akan mengkerucut bergabung pada salah satunya, Partai Republik dan Demokrat. Sebetulnya cukup ideal sistem presidensialisme itu ketika sistem kepartaiannya menjadi sederhana seperti Amerika. Nah, multipartai seperti kita ini memang agak cukup merumitkan dalam sistem presidensialisme terkait banyak kepentingan nanti yang akan bertarung. Nah, dalam konteks ini sebetulnya oposisi harus berasal dari mana? Dari DPR. Itu konsep dasar presidensialisme. Nah, ketika nanti ini tidak ada perdebatan, tentu kan ini akan mempermudah. Makanya dalam pembangunan sebuah negara, sering saya ulang, sekarang dua madhab besar yang sedang bertarung, dan ini juga menjadi kajian di dunia akademis tentang apakah kita ini harus mendahulukan pembangunan politik terlebih dahulu, ataukah kita ini akan mengedepankan pembangunan sektor ekonomis terlebih dahulu. Nah, kalau pembangunan politik ini, maka kita sudah pernah mengalami, sudah pernah saya singgung kemarin, era Pak SBY itu adalah
era pembangunan politik terbaik di sejarah Indonesia. 10 tahun itu oposisi berjalan dengan baik, yang waktu itu perannya dilakukan oleh PDIP. Kemudian respon eksekutif juga tidak sarkas, tidak keras, tidak kemudian membantai semua pengkritik-pengkritik, itu berjalan dengan baik. Tapi implikasinya tiap hari politik gaduh. BBM naik Rp50, Indonesia seolah-olah mau pecah. Padahal di era Pak Jokowi, ketika stabilitas politik tercipta, naik 1.500, naik 1.000, naik ini, tidak ada persoalan memadai. Kenapa? Stabilitas politik tercipta. Akhirnya apa? Pembangunan politik bisa berjalan. Nah, sekarang kalau kita merujuk ini, pilihannya ada di mana? Kalau pembangunan politik terlebih dahulu yang akan kita kemukakan, maka kita agak cukup rumit untuk segera cepat bisa menjadi negara maju seperti yang terjadi di India dan kita sekarang. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh negara-negara yang memprioritaskan untuk pembangunan ekonomi dulu, kita bisa berkaca pada Cina, kita bisa berkaca pada Singapura. Ketika stabilitas politik tercipta dengan baik, apapun yang dilakukan pemerintah dalam konteks pembangunan ekonomi bisa cepat terakselerasi. Oke Bang, terkait juga bagaimana ada pimpinan DPR baru yang baru saja kemarin dilantik Bang. Ini ada Puan Maharani yang kembali menjadi Ketua DPR dan juga Dasko yang kembali jadi pimpinan DPR, dan ada 3 yang akhirnya digantikan atau yang menjadi digantikan. Dan Bang Aap sendiri menilainya bagaimana? Apakah memang ini nantinya ada stabilisasi politik lagi? Karena memang kalau kita ketahui bahwasanya Puan dan Dasko ini masih menjabat di pimpinan DPR sendiri Bang. Ya, ketika saya melihat komposisi pimpinan DPR, saya cukup optimis bahwa konsolidasi DPR bisa cepat dilakukan. 2 poros penting, sosok yang menjadi motor DPR di periode sebelumnya, yaitu Profesor Sufmi Dasko dan Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR yang terpilih kembali, ini adalah tokoh jangkar untuk konsolidasi semua undang-undang legislasi yang dilakukan oleh DPR. Itu kenapa proporsi keberhasilan menelurkan undang-undang DPR periode kemarin yang sebelum dilantik ini dibandingkan DPR 2014 ke 2019 sangat timpang. Misalnya kita ambil contoh indikator. Di 2014 ke 2019 itu undang-undang yang berhasil disahkan oleh DPR cuma jumlahnya berapa? 80. Dan ketika 2 sosok sentral ini yang terpilih kembali ini menjadi yang terpenting di DPR, 225 undang-undang berhasil disahkan oleh DPR periode yang baru diganti kemarin itu. Nah, kondisi ini tentu akan menjadi optimis baru karena 2 orang sentral ini akan tetap berada di DPR untuk melakukan konsolidasi mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. 2 sosok ini, kalau saya boleh keluarkan istilah, memang Mbak Puan ini sosok yang tidak terlalu mengemuka, tapi cukup penting. Kemudian Sufmi Dasko ini adalah sosok yang cukup mumpuni dalam melakukan orkestrasi sebagai dirijen mengelola undang-undang yang akan ditelurkan. Nah, kedua sosok ini saya juga melihat menjadi kunci berhasilnya 225 undang-undang disahkan pada DPR periode tahun lalu. Dan kemudian kalau kita melihat komposisi 3 yang lainnya, ini adalah sahabat dekat semua ini. Tidak ada sekat, misalnya celah luka yang membatasi komunikasi mereka, seperti misalnya saya ambil contoh tokoh politik kita Pak SBY dan Bu Mega yang agak cukup sulit bersatu misalnya. Mungkin juga ini akan terjadi Pak Jokowi dan Bu Mega gitu. Nah, di antara 5 ini nggak ada yang seperti itu. Mereka ini adalah kawan dekat, pemahaman satu sama yang lain cukup baik, sehingga saya cukup optimis sih dengan 5 komposisi pimpinan baru ini. Konsolidasi untuk menciptakan stabilitas politik akan bisa tercipta. Bang Aap, kalau kita berbicara terkait Sufmi Dasko dan juga Puan Maharani, kita tidak bisa lepas lagi-lagi tadi terkait dengan bagaimana probabilitas PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau kita berbicara terkait dengan PDIP atau dengan secara khususnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo, ini kan hubungannya memang tidak ada masalah, akur-akur saja. Tapi mungkin kalau dari kacamata masyarakat juga ada hubungan antara PDIP dengan Gibran yang mungkin kita tahu memang Gibran saat ini memang masih statusnya masih di PDIP, tapi ada hubungan yang cukup susah. Atau ketika nanti PDIP benar-benar masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, apakah ini justru akan menjadi
langkah baik untuk memperbaiki hubungan antara Gibran dengan PDIP atau seperti apa, Bang? Ya, probabilitas dan variasi yang akan terjadi bisa seperti yang Mas Arief ceritakan. Probabilitasnya bisa memperkuat hubungan, probabilitas yang lain juga bisa nanti ini akan membuat situasi menegang di dalam. Tapi kalau saya melihat dengan selesainya nanti seandainya Bu Mega dan Pak Prabowo itu bertemu, yang disinyalir akan terjadi sebelum 10 Oktober, tentu hal-hal ini akan dibicarakan beliau berdua. Dan saya sangat berharap Pak Prabowo, gaya kepemimpinan yang merangkul ini akan terus bisa terwadahi sehingga kepentingan-kepentingan politik yang kadang-kadang tidak bisa terwadahi karena ego bisa dikesampingkan. Nah, kalau ini bisa terjadi, ini sangat tergantung bagaimana Pak Prabowo dalam melit 5 tahun ke depan, dan sepertinya Pak Prabowo sudah tidak terlalu, kalau dalam pandangan pribadi saya, mengedepankan ego dalam sektor-sektor yang seperti itu. Demokrasi yang dibangun sejak Pak Prabowo ini bergabung dengan Pak Jokowi mulai cukup lunak dan memperlakukan filosofi Jawa. Saya tidak bermaksud untuk mengambil ini, yang saya tahu adalah filosofinya ini. Filosofi Jawa itu adalah sangat mengedepankan kerukunan. Syaratnya bisa tercipta kalau ada tepos liro, tenggang rasa, saling menghargai dan memahami posisi masing-masing. Nah, kalau ini nanti tetap dilanjutkan Pak Prabowo, saya yakin itu tidak akan menjadi variabel serius untuk menghalangi pemerintahan Pak Prabowo Gibran selama 5-4 tahun ke depan. Oke Bang, terakhir Bang, ini bagaimana nantinya kan anggota DPR terpilih ataupun pimpinan yang sudah baru saja ini kan, menurut Bang Aap sendiri, apakah PR utama dari DPR sendiri untuk menjalankan pemerintahan nanti mendatang? Kalau tadi merujuk pada pernyataan Ketua DPR yang melakukan konferensi pers setelah menerima palu serah terima dari pimpinan yang baru dan pimpinan yang akan yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan, maka satu, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa segera pimpinan yang baru akan melunasi utang-utang yang masih belum ada. Kita tahu ada 3 undang-undang yang kemarin menjadi sorotan publik, ada undang-undang PPRT, perlindungan pembantu rumah tangga, ada undang-undang perampasan aset, kemudian ada undang-undang hukum adat, ini akan segera dituntaskan, dan ketika saya pikir Pak Dasko ini tidak akan ada di DPR lagi gitu. Ternyata masih melanjutkan. Jadi saya cukup optimis nanti bisa terlunasi. Kemudian tantangan ke depan adalah segera melakukan untuk mengisi alat kelengkapan dengan profesional. Artinya memang mereka dari partai politik tapi harus diisi sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi di sektornya masing-masing. Dan terakhir yang saya cukup bahagia, transisi kekuasaan pertama di lembaga yang paling penting di Indonesia dalam konteks demokrasi kita, yaitu DPR, terjadi dengan sangat halus. Tidak ada goncangan cukup berarti, tidak ada turbulensi. Yang ini saya berharap terus berlanjut nanti ke pimpinan DPD yang kemarin juga sudah dilaksanakan. Kemudian tanggal 3 Oktober akan memilih calon pimpinan MPR. Dan ketika ini saya melihat menjadi indikator baik untuk nanti juga mulusnya pelantikan Pak Prabowo untuk transisi kekuasaan yang paling tinggi yaitu presiden. Saya berharap nanti tidak ada dinamika politik yang cukup memadahi terkait dengan penyusunan kabinet sehingga nanti akan mengganggu proses pelantikan, sehingga nanti ketika Pak Prabowo memutuskan deadline-nya tanggal 15 komposisi kabinet selesai, 20 Oktober dilantik, 21 Oktober akan melantik kabinet baru. Dengan komposisi ini kita berharap optimisme untuk segera kita bisa melanting dari negara berkembang menjadi negara maju di 2045 Indonesia Emas bisa terrealisasi. Amin. Terima kasih Bang Aap sudah hadir di Menyapa Pagi Simpo TV dan juga membahas terkait dengan bagaimana pelantikan anggota DPR dan juga kemarin penetapan pimpinan DPR. Dan ini masih satu hal yang kita nantikan bersama adalah bagaimana sikap yang akan diambil oleh PDIP nantinya, apakah bergabung ke dalam kepemimpinan Prabowo Gibran atau justru menjadi oposisi. Kita tunggu 2 pekan ke depan. Kita tunggu 2 pekan ke depan.